Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini silaturahmi lagi, berjumpa lagi bersama Al-Fakir di YouTube Bang Arman ASM. Salam santun, salam hormat untuk semua para penonton yang dimanapun Anda berada. Sebelumnya Abang minta maaf apabila dalam konten-konten video Abang yang kurang berkenan, yang kurang memadai, Abang minta maaf. Dan salam hormat, salam ta'zim kepada guru-guru saya yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Bismillah, atas izin Allah, semoga guru-guru Abang, guru-guru saya yang masih ada selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, zahir maupun batin. Dan untuk guru-guru saya yang masih ada, selain diberikan kesehatan, panjang umur, nikmat hidup, dan diberikan suatu kesuksesan dan ilmunya bermanfaat untuk semuanya, untuk semua umat. Dan atas izin Allah juga untuk guru-guru Abang yang dimanapun Anda berada maupun yang sudah tidak ada, Abang selalu berdoa, bertawasul dengan wasilah suratul Fatihah, dengan tahlil, tahmid, dan salawat, dan membaca ratib. Semoga atas izin Allah guru-guru Abang yang sudah tidak ada semoga Allah tempatkan, Allah berikan dan ditempatkan ke taman surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Hari ini Abang ingin memberikan cara untuk melakukan pengisian suatu benda, suatu barang, ya. Jadi contohnya untuk mengisi suatu benda seperti air untuk pengobatan, ya, tanpa ritual puasa dan yang lain-lain. Abang ijazahkan yang mau melakukan, yang ingin mengamalkan, cukup menjawab mobil tu ijazah, ya. Abang dapat dari guru-guru Abang. Jadi Abang kolaborasikan, ya, dari guru-guru saya. Jadi caranya, silakan para penonton, pemirsa dimanapun Anda berada, dan murid-murid Abang yang dimanapun Anda berada, Abang ingin mengingatkan kembali maupun para penonton cara ingin mengisi suatu air, ya. Air ini tujuannya untuk obat, ya, dimana air ini bisa berkhasiat untuk menyembuhkan segala penyakit medis maupun non medis. Untuk cara pertama, para penonton yang dimanapun Anda berada, ini contoh. Kebetulan air ini terisi minuman, ya, minuman yang dimana isinya susu, jahe, dan madu. Seperti biasa, Abang untuk menjaga kesehatan Abang tadi dibikinkan susu, jahe, dan madu. Ini juga bisa menjadi obat, bukan hanya untuk air saja, bukan. Jadi apapun bisa dijadikan untuk obat, menjadi penawar, ya, untuk penawar. Jadi caranya bagaimana pengisiannya? Nah, simpel saja. Caranya, apabila misalkan ini terisi gelas dengan air putih, ya, airnya apapun,
apapun airnya itu semua baik. Ya, tapi kalau memang misalkan para penonton dimanapun berada bisa lebih baik lagi itu air jam-jam. Air jam-jam. Tapi kalau tidak ada air jam-jam, air biasa aja. Ya. Contohnya apabila sudah ada kita siapkan air di dalam gelas dan kita campur garam sedikit. Ya. Garam itu garam berkah. Garam berkah itu apa, Bang? Garam berkah itu mungkin seperti garam kasar. Ya. Atau kalau memang tidak ada garam kasar bisa juga menggunakan garam halus. Jadi cara pertama untuk pengisian benda pengisian benda apapun, intinya kalau buat obat contohnya air nih ya, air nanti di telapak ini tangan taruh di seperti ini ya. Nanti air yang sudah diisi air, tapi airnya jangan penuh ya, airnya jangan penuh-penuh, setengah gelas saja ya, setengah gelas saja, dicampur garam sedikit aja ya. Jadi pada penonton dimanapun Anda berada yang ingin melakukan cukup jawab mobil itu ijazah ya, kasih garam sedikit. Caranya membacanya itu menggunakan napas ya. Ini cara pengisian ya, pengisian energi ayat-ayat Allah ya. Jadi yang mau melakukan jawab mobil itu saja. Jadi tangan ini di telapak kita tempel ya. Jadi sebelum kita mengisi air ini untuk menjadi obat, menjadi penawar ya, tarik nafas dari hidung dan mulut ya, berbarengan tarik. Nah, kalau perut sudah keras ya, baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim satu kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya, dan syahadat 1 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi di saat kita sudah mengisi air setengah gelas, dikasih garam berkah atau garam kasar sedikit. Caranya seperti ini: ya Allah, atas izin ridhomu air ini menjadi penawar, air ini menjadi obat atas izinmu. Jadi tangan kiri ditaruh ya, jadi gelas ini disimpan di tangan kiri, disimpan. Lalu tangan kanan kita menutup ya. Fokus, ambil napas baik-baik. Lalu napas itu ditarik dari hidung dan mulut ke simpan di perut. Lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillah 3 kali, syahadat 1 kali ya, dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Abang ulang kembali, ambil napas, oke, berbarengan hidung dan mulut ya, simpan di perut, jangan langsung auzubillahi minasy. Jadi keburu habis ya, keburu capek, keburu lelah. Jadi caranya kita fokus dulu, gelas sudah dipegang, baru tarik di hidung dan mulut, tarik. Nah, kalau sudah keras, baru tempel a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dan 1 kali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung dibarengi, dikuari ya, dari perut dan hidung dan mulut
berbarengan, bersama-sama. Ya, jadi pas terakhirnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bareng. Allahu Akbar. Jadi perut juga dikedut, perut juga main, ditembakin, perutnya dilepas, sama tangan dilepas juga. Allahu Akbar. Nah, jadi insya Allah atas izin Allah kita yakin air ini sudah diberikan suatu energi, ya, ilmu yang dimana dengan asma Allah, dengan ayat-ayat Allah, ya, seperti itu, ya. Jadi nanti air ini sudah dibacakan, ya. Lalu air ini tujuannya, caranya itu ada dua. Yang pertama dimandikan, yang pertama untuk diminumkan, ya. Kalau diminumnya caranya bagaimana, Bang? Caranya mudah. Jadinya airnya cukup kita baca atas izin Allah. Air ini menjadi penawar, menjadi obat. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Lalu habis diminum kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara juga seperti Rasulullah, ya. Cara Nabi minumnya seperti itu juga. Jadi selain untuk menjauhi dari perbuatan dosa dan untuk menjadi penawar, menjadi obat. Nah, pernah Abang dengar ceramah dari guru Abang mengajarkan seperti itu, ya, para penonton. Jadi kita minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah, air ini menjadi penawar, menjadi obat, obat segala obat untuk penyakit medis dan non medis. Atas izinmu ya Allah, air ini menjadi penawar, menjadi obat. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, ya. Dan kalau untuk dimandikan, campur, ya, dicampur lagi sedikit di ember atau di bak yang kita sudah siapkan di kamar mandi. Seperti itu. Tetapi cara pengisiannya air untuk menjadi obat, ya, sangat mudah tadi, ya. Caranya siapkan air setengah gelas. Abang ulang kembali, para penonton, saudaraku, ya, yang dimanapun Anda berada, siapkan air, ya, siapkan air setengah gelas, lalu dikasih garam sedikit, garam berkah atau garam kasar. Bang, bagaimana Bang kalau garam kasarnya nggak ada, Bang? Ya udah pakai garam halus sedikit aja. Ini kan cuman syarat saja, cuman media saja, ya. Oke, Abang ulang kembali. Lalu gelas yang sudah diisi dengan air, ya, para penonton dimanapun Anda berada, yang sudah dikasih garam sedikit, lalu taruh di telapak tangan kiri. Nah, seperti ini, ya. Sudah, lalu kita tempel tangan kanan kita di atas, ya. Jadi jangan terbalik, ya, karena Abang diajarkan sama guru-guru Abang, tangan kirinya itu di bawah, tangan kanannya di atas. Lalu niat, ya Allah, atas izin ridhomu, air ini menjadi obat, menjadi penawar dengan asmamu, dengan ayatmu dan selawat Nabi contohnya. Ya Allah, atas izin ridhomu, air ini menjadi penawar, menjadi obat untuk penyembuhan penyakit medis maupun non medis yang ada di tubuh saya. Oke, lalu tarik nafas pelan-pelan, ya, kita hirup dari hidung dan mulut, lalu simpan di perut, ya. Kalau perut sudah keras, lalu tahan nafas, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Lalu pas penutupnya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tembak. Allahu Akbar. Perut ditembak, dikeluarkan, tangan juga sama hidung berbarengan juga. Allahu Akbar. Perut ditembak atau dikedut, tangan dan hidung berbarengan juga. Akhirnya
Tapi kita bacanya cepat ya. Kita bacanya cepat karena kalau bacanya lambat nanti kita kehabisan napas. Jadi sudah tarik napas, sudah ngambil napas dari rongga mulut nih dengan hidung, simpan di perut, lalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillah 3 kali, syahadat 1 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1 kali, lalu tembak Allahu Akbar. Nah, jadi yuk 1 2 3 kun payakun. Insya Allah sembuh. Air ini menjadi penawar. Ya, cara minumnya tadi yang abang kasih tahu para penonton yang dimanapun anda berada. Ya, jadinya airnya nanti diminum, baca aja atas izinmu ya Allah ya Rabbi, kan begitu. Atas izin dan ridhomu ya Allah ya Rabbi, air ini menjadi penawar, menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh saya, yang ada di dalam tubuh saya, ya, penyakit medis maupun non medis, ya. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Ini mantap. Ini sayang kalau abang nggak minum ini karena isinya jahe, susu sama madu. Lalu selesai meminum membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena itu selain untuk menyembuhkan penyakit, dengan cara mulai minum itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan selesainya Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi penawar, menjadi obat, dan kita terhindar dari perbuatan dosa. Ya, seperti itu. Ya, jadi dimanapun para penonton, dimanapun anda berada, insya Allah cara seperti ini bisa anda lakukan. Ya, anda bisa lakukan apapun yang ingin diisi, ya, apapun yang ingin diberikan suatu energi. Ya, bacanya tadi yang pertama tarik nafas, ya, berbarengan dari hidung dan mulut, simpan di perut. Kalau sudah keras, bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lalu 1, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Lalu yang terakhir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu cara mengisi suatu benda atau apapun untuk menjadi obat. Nah, begitu. Lalu bagaimana caranya, Bang? Kalau misalkan kita mau mengisi cincin. Nah, ini abang punya cincin nih, contohnya. Ini cincin pemberian ini dari alhamdulillah mursyid abang, guru abang yang di Jepara. Ya, ini batu virus. Alhamdulillah abang dapat cendera mata dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih untuk guru saya nggak perlu sebut namanya, yang selalu mendukung saya, guru saya yang selalu memberi suatu spot buat saya, ya. Semuanya guru saya luar biasa. Guru saya Masya Allah, Subhanallah, baik semua. Ya, ini saya dapat dari guru saya yang di Jepara, batu virus. Ya, nah ini caranya begini. Kalau untuk pengisian suatu batu, ya, atau batu cincin, tinggal tergantung. Tergantungnya bagaimana, Bang? Niati. Ya, tapi semuanya yang hebat tetap ayat-ayat Allah dan selawat Nabi. Ya, tapi misalkan ini contoh tadi kita sudah mengisi apa namanya, air untuk obat buat diminum dan dimandi. Lalu untuk pengisian barang seperti batu cincin atau tasbih, ya, jadi caranya sama, bacanya sama, ya. Nanti megangnya boleh seperti ini, dikepal, tapi diniatkan, ya Allah, atas izin ridhomu, ya, atas izin ridhomu, cincin ini menjadi pelindung dengan ayat-ayatmu, dengan asmamu, ya. Caranya seperti itu. Jadi bacanya tadi sama, bacanya tetap 1 kali A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 1 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Satu kali lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, misalkan dipegang begini, Allahu Akbar, tiup. 1, 2, 3. Atau bisa juga seperti ini. Ya, boleh. Caranya ngambil di atas. Ini cuma metode cara. Yang penting saat kita sudah melakukan pengisian benar dengan asma Allah, dengan ayat Allah, kita yakin. Jangan nanti kita sudah mengisi, lalu kita berpikir lagi, ini udah terisi atau belum. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kadang hajat-hajat kita, doa-doa kita itu kadang yaitu dia tidak dikabul, tidak dijabah. Bukan tidak dikabul, bukan tidak dijabah, jadi tersendat, tercancel dulu, ya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, ya, mau menggunakan amalan apapun, bacaan-bacaan apapun, menggunakan selawat-selawat apapun, kita yakin, gitu. Kita yakin sudah sama Allah, ya. Karena diterima atau tidak diterima itu haknya Allah. Yang penting kita sebagai hamba hanya melakukan saja, ya. Jangan banyak menuntut banyak dengan Allah. Yang penting kita yakin kepada Allah. Dengan cinta kita kepada Allah, insya Allah, apalagi kita semakin dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Makanya yang dimana kan Allah pernah berkata, aku ini tergantung hambaku pula, kan begitu. Semakin dia yakin kepadaku, aku semakin dekat kepadanya. Seperti itu. Oke. Cara kedua untuk pengisian cincin batu, yang pertama seperti ini. Niatnya buat apa? Misalkan, ya Allah, dengan sababia batu cincin ini, ya, dengan sababia batu cincin ini, atas izinmu cincin ini menjadi penangkal ilmu sihir, misalkan begitu, ya. Nah, jadi caranya pengisiannya seperti ini, boleh, ya. Baca yang tadi, habis diniati dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. 1 kali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terakhirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan kita bacanya tahan napas nih. Terakhirnya ditembak perut, tangan sama hidung berbarengan. Allahu Akbar, tiup. 1, 2, 3. Nah, itu insya Allah. Jadi atas izin Allah batu ini menjadi penangkal ilmu sihir. Atau juga bisa seperti ini, ya. Bisa kita tarik napasnya di sini, lalu pas terakhirnya kita tutup. Allahu Akbar, bisa. Banyak cara pengisian benda, ya, termasuk tasbih bisa, ya. Tasbih kita isi bisa. Contoh lagi apa nih, cincin, korek aja bisa kita isi, asalkan kita yakin kepada Allah, ya, gitu. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya abang minta maaf, ya. Kalau memang ada kurang paham, silakan para penonton WhatsApp abang aja, ya. WhatsApp saya, insya Allah dari sisi pengobatan nanti juga abang bisa bantu. Jadi alhamdulillah setiap malam Jumat, ya, abang istiqomah, abang berzikir, berselawat, bertawasul, tahlil, tahmid, ya, dan membaca ratib. Insya Allah abang istiqomah. Dan pengumuman, insya Allah setiap malam Jumat abang live itu sekitar jam 9 malam. Ya, itu umum, ya. Abang alhamdulillah sudah jalan baru sih, ya. Abang baru 2 tahun lah, alhamdulillah abang istiqomah setiap malam Jumat sama saudara-saudara abang, sama jamaah-jamaah abang. Setiap malam Jumat abang istiqomah, ya. Berselawat, berzikir, tahlil, tahmid, baca ratib dan tawasul. Jadi selain istiqomah, berzikir, berselawat, tawasul, tahlil dan tahmid dan membaca ratib dan yang lain-lain, abang juga menyarankan atau menyarankan yang ingin mengikuti jarak jauh, ya, itu pengobatan
cukup para penonton dimanapun Anda berada, cukup taruh saja air ya, 1 botol yang besar ya, sama garam yang kasar 1, taruh di mana, mau di baskom, di ember boleh. Jadi air, taruh garam ya, lalu daun kelor ya, daun kelor nanti disiapkan, nanti daun kelornya dipetikin di batang, lalu taruh di kantong plastik, dibuka ya. Jadi nanti ikuti saja abang dengan jamaah di sini, abang berselawat, berzikir, bertawasul, tahlil, tamid dan yang lain-lain, dan membaca ratib. Ikutin saja jarak jauh setiap malam Jumat ya. Jadi ikuti saja di rumah dimanapun Anda berada para penonton. Jadi secara nggak langsung kita pengobatan jarak jauh. Nanti kalau misalkan kurang paham bisa hubungi abang ya. Nah, jadi ini judulnya hari ini abang membuat konten yang mau mengikuti, yang mau melakukan dan mengamalkan. Kalau yang ingin mengamalkan cukup saja jawab kubil tu izazah. Insya Allah bermanfaat tanpa ritual puasa. Jadi ini cara yang dimana kita ini ingin mengisi suatu benda. Nah, misalkan contoh yang tadi abang bilang, pengisian benda itu buat obat air pakai garam dikit ya. Contohnya kita mau ngisi batu cincin ya, ingin mengisi misalkan tasbih atau apapun yang kita mau isi ya. Tadi caranya abang udah kasih tahu, bacanya cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 1 kali ya, 1 kali, yang 1 kali lagi terakhirnya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cara bacanya tahan napas, nanti ditembak di dalam media yang kita inginkan ya, nanti ditiup 3 kali. Bang, boleh gak bang kalau cincin ini menjadi media untuk pengasian? Bisa. Untuk mengisi minyak bisa ya. Jadi banyak nih, ini abang contohkan nih, jadi banyak ya. Ini minyak buat pengasian ya. Ini bantu cincin untuk penangkal sihir. Ini air bisa buat pengobatan dan dimandikan. Tapi pernah dari pengalaman abang ada yang bertanya, bang boleh gak cincin ini buat pengasian? Bisa. Bukan media, cincin ini bukan hanya untuk penangkal sihir, jadi buat pengasian juga bisa. Dan bukan minyak saja untuk pengasian ya kan, minyak ini juga bisa buat obat, bisa buat diminum, asal kita yakin dengan bacaan yang tadi abang berikan ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Jadi apabila ada salah kata dalam ungkapan dan ucapan, abang mohon maaf, karena abang juga masih fakir, abang juga masih banyak belajar ya. Mohon maaf saja, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu saja. Siapapun yang ingin melakukan pengisian benda, silakan abang ijazahkan caranya tadi ya. Bacanya yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 1 kali, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Tapi nanti caranya bacanya tahan nafas ya, lalu ditembak itu dikuatkan perut, lalu dibuang di perut, hidung dan tangan berbareng. Allahu Akbar, tiup 1, 2, 3. Air bisa buat diminum dan dimandikan. Minyak bisa dioles, bisa ya. Kalau sudah diisi minyak bisa dioleskan di alis ya, atau di bibir. Cincin bisa juga buat dipakai atau diliontinkan, bisa. Yang penting jangan emas, karena kalau emas haram ya, kalau untuk anak laki-laki. Seperti itu. Itu udah berapa menit kameramen? Ya. Jadi itu saja kurang lebihnya, abang mau dimaafkan. Sebelum abang tutup ya, mari kita berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan selawat abang yakin sekali ya,
selawat apapun itu luar biasa. Manfaatnya buat apapun selawat itu bagus. Banyak ya, banyak selawat. Contohnya selawat Maulana ya Maulana, selawat Tibil Qulubi, selawat Jibril, selawat apalagi tuh, banyak ya, Jurul Jati dan yang lain-lain. Selawat pokoknya bagus semua asal kita yakin ya apa yang kita lakukan dengan baca selawat, insya Allah apapun hajat-hajat kita Allah ijabah, Allah kabul ya. Dengan selawat kita mau lunas hutang, insya Allah. Mau dapat jodoh dengan selawat, mau bayar utang dengan selawat, dagangan biar rame selawat. Selawatnya apa? Terserah mau dipakai apa, saya yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihi luqadu wa tanfariju bihi kurabu wa tuqda bihi lawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa husnul hawatimi wa yutasqal ghamamu biwadhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adali kulli malumillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa anbiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, abang sebenarnya kalau dengan selawat udah pasti ngewek abang. Gak tahu deh, masih nangis sudah. Karena abang juga lagi belajar cinta sama selawat, menjadi pencinta selawat. Mohon maaf kalau suara abang kurang enak ya, karena juga abang bukan kori ya, tapi teman kori, berteman dengan kori, dengan tilawat Quran teman alhamdulillah banyak. Cuman memang bidang abang nggak ke situ ya. Jadi alhamdulillah. Dan juga abang kalau setiap malam Jumat selawat banyak tuh ya, cuman ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Tadi sedikit-sedikit aja yang sudah hafal, yang belum banyak, yang belum dihafal. Tapi insya Allah kalau sudah ada yang dibacakan enak juga ya. Pokoknya semua selawat enak deh, pokoknya mantap. Bukan enak saja, bukan mantap saja, pokoknya semua hajat dengan selawat Masya Allah. Abang pokoknya doakan abang tetap sehat. Abang lagi dawamkan, lagi istiqomahkan selawat. Mau menjadi pencinta selawat, mau menjadi, memang agak bahasanya agak ini, tapi nggak apa-apa lah, mafia selawat nggak apa-apa. Tapi abang lebih condong pencinta selawat, biar cinta kita dengan Allah, dengan cinta kita untuk Nabi kita Muhammad SAW dan para wali-wali Allah. Udah ya, mungkin sudah itu saja, kurang lebihnya sekali lagi Al-Fakir ya, Arman ASM ya, Arman ASM, yang dimana masih banyak kekurangan dan yang masih banyak belajar, karena yang sempurna hanya milik Allah. Kemarin juga abang bertanya, bang sebenarnya ASM itu sudah berapa lama? Sebenarnya dari kecil abang itu dinamakan sama almarhum Arman ASM, seperti itu. Cuma di KK, di KTP tidak dibawa. Jadi abang tahu dari bibi abang di daerah Bogor ya, dekat Talang 2, dekat Cimande. Cuman ya baru tahunya udah besar sekarang gitu. Man, kata bibi nih sama Wa, namanya sebenarnya kalau bahasa Betawinya mah lo gua gitu. Jadi bilangnya, man sebenarnya nama lo bukan Arman saja katanya, ada ASM-nya. ASM-nya itu nggak tahu tuh, hanya orang tua abang yang tahu. Tapi abang sudah mendapat petunjuk ya. Tapi nantilah ASM itu abang akan jabarkan suatu ketika. Ini pun karena ada para penonton ya yang bertanya dan WhatsApp ke abang, bang ASM apa sih artinya bang? Karena kan katanya majelis abang kan majelis selawat dan zikir ASM. Terus channel abang, channel YouTube-nya Bang Arman ASM. Jadi banyak yang bertanya. Jadi memang dari kecil itu nama ya. Terima kasih juga buat bibi saya, mak saya yang di Bogor, yang di Bojong, yang sudah memberitahu bahwasanya nama saya di belakangnya ada ASM ya. Tapi insya Allah lah nanti suatu ketika abang akan buka di YouTube ya, ASM itu apa artinya. Abang udah dapat petunjuk insya Allah. Jadi ASM itu di spiritual artinya ada, di praktisi terus di dalam syariat ada artinya. Cuman itu aja, ini hanya hiburan, ini hanya edukasi, ini aja hiburan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Salam hormat juga untuk guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada.
Jujur saja sampai detik ini atas izin ridha Allah, dengan ridhonya Allah, dengan nurnya Nabi Muhammad, dengan mujizatnya para nabi, para rasul, dan karomanya para wali Allah, dan guru-guru abang dan kedua orang tua abang bisa sampai seperti ini. Tetapi abang tidak sampai di sini. Abang tetap belajar dan terus belajar. Mohon maaf lahir batin. Salam satu untuk semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Jangan lupa tolong bantu subscribe, like dan komen. Subscribe, like dan komen untuk YouTube Bang Arman SM. Ya, khairul kalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.